Saya serahkan saja kepada Bapak. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu kepada saya untuk menyampaikan hal-hal yang terkait dengan profil Stika PPNI Jawa Barat. Jadi itu yang akan saya jelaskan dalam kaitannya dengan webinar ini, begitu ya. Perkenalkan, saya Ade Supriyadi, penanggung jawab penerimaan mahasiswa baru Stika PPNI Jawa Barat untuk tahun 2022-2023 tahun akademik. Ya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan di screen share barangkali ya. Anak-anakku sekalian yang saya hormati, yang saya banggakan dari SMA Angkasa Hussein Sastra Negara. Sekali lagi izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan profil dari Stika PPNI Jawa Barat. Ya, sebagai prolog saya sampaikan bahwa saya paham betul bahwa mungkin Anda hari ini dalam keadaan kebingungan. Bingung dalam memilih apa, dalam menentukan berbagai pilihan ke depan. Nah, khusus bagi mereka yang memang ingin melanjutkan perkuliahan ke jenjang yang lebih tinggi, dalam hal ini sarjana ataupun diploma 3, itu Anda hari-hari ini mungkin banyak informasi yang menjejali pikiran Anda, banyak yang menawarkan hal-hal lain terkait dengan kelanjutan kuliah. Oleh karena itu mungkin Anda pada hari ini pun posisinya lagi bingung, ini saya mau kemana nih. Nah, padahal nanti pilihan hari ini akan menentukan hari depan Anda. Sehingga nanti yang harus diantisipasi adalah jangan sampai Anda salah pemilihan hari ini itu akan menimbulkan penyesalan nanti di hari ke depan. Kenapa ya? Nah, tidak mudah memang untuk menentukan pilihan untuk melanjutkan perkuliahan. Ada beberapa hal yang perlu Anda pertimbangkan. Banyak pilihan program studi yang ditawarkan oleh perguruan tinggi, tapi harus ingat saya akan menyampaikan beberapa hal. Apa triknya supaya Anda tidak menyesal di kemudian hari? Yang pertama, Anda harus ingat bahwa memilih perguruan tinggi itu Anda harus memperhitungkan betul bagaimana peluang kerja ke depan. Harus dicatat bahwa hari ini ada beberapa pekerjaan yang terdisrupsi, tereliminasi oleh perkembangan teknologi. Anda lihat di beberapa pekerjaan sekarang, pintu tol itu sudah sama sekali tidak menggunakan orang. Mohon maaf, saya juga menganalisis untuk perbankan itu sudah mulai teller-teller itu dengan menggunakan mesin. Itu peluang kerja harus betul-betul diperhitungkan oleh Anda. Ini jangan main-main karena ini akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit, waktu yang terbuang percuma kalau Anda. Jadi Anda harus melihat dulu peluang kerja nih, peluang kerjanya bagaimana ke depan? Apakah nanti terdisrupsi oleh teknologi atau justru akan kuat bertahan? Itu yang harus dipertimbangkan. Yang kedua, kepercayaan masyarakat. Ini kepercayaan masyarakat artinya bagaimana lulusan itu digunakan oleh industri, oleh kalangan stakeholder, apakah rumah sakit, industri ataupun perusahaan-perusahaan, itu juga harus dipertimbangkan. Yang berikutnya, Anda juga harus mempertimbangkan salah satunya ya, akreditasi, meskipun saya katakan sekarang tidak mutlak akreditasi. Tapi paling tidak, akreditasi itu akan menunjukkan kepada pihak-pihak eksternal bahwa perguruan tinggi ini dikelola secara benar dan memenuhi kaidah akademik atau kaidah aturan akademik. Meskipun emang sekarang itu kadang-kadang untuk PNS juga tidak mesti akreditasi B. Saya punya pengalaman akreditasi C pun diterima. Jadi tidak mutlak, tapi paling tidak ini jadi pegangan loh. Kalau sudah B minimal perguruan tinggi ini sudah betul sesuai dengan aturan-aturan, sesuai dengan standar yang diberlakukan oleh standar nasional pendidikan tinggi.
Itu pertimbangan berikutnya. Nah, pertimbangan berikutnya, kalau Anda akan terkait dengan yang saya tahu, yang harus Anda pertimbangkan adalah kelulusan uji kompetensi. Karena untuk beberapa profesi yang saya tahu saya tidak tahu di bidang ilmu yang lain. Kalau saya, karena kaitannya ini dengan kesehatan, keperawatan, itu Anda mesti memahami betul bagaimana gambaran tingkat kelulusan uji kompetensi perguruan tinggi tersebut. Jangan asal masuk, jangan-jangan ini 60% mereka lulus uji kompetensinya. Saya tidak tahu di bidang ilmu lain apakah ada uji kompetensi. Yang saya tahu itu di kesehatan, di kedokteran, di farmasi, di keperawatan, di kebidanan. Nah, untuk bidang-bidang ilmu lain apakah teknik itu sudah seketat di kesehatan atau tidak, saya tidak terlalu paham. Berikutnya adalah pembiayaan. Bagaimanapun pembiayaan juga menjadi pertimbangan. Ya, kalau misalnya kira-kira level saya itu ada di mana nih, itu kan kelihatannya, gitu kan. Kalau diperhatikan dari sisi pembiayaan. Nah, paling tidak itulah saya ingin memberikan tips. Paling tidak peluang kerja, kepercayaan masyarakat, akreditasi, kelulusan uji kompetensi khususnya yang bidang-bidang kesehatan, dan pembiayaan. Itulah pertimbangan yang harus menjadi pertimbangan Anda dalam memilih program studi atau lebih jauhnya lagi dalam memilih perguruan tinggi. Berikutnya, saya akan kaitkan dengan keperawatan. Mengapa Anda harus memilih program studi keperawatan atau kesehatan? Paling tidak ada dua alasan yang harus yang ingin saya sampaikan. Kenapa Anda milih bidang keperawatan ataupun keperawatan ya, yang lebih khususnya lagi. Pertama, kebutuhan tenaga perawat itu masih relatif atau terus bertambah. Kedua, ada kemungkinan Anda melakukan praktek mandiri atau home care. Katakanlah kalau Anda tidak bekerja atau malas bekerja di orang, itu Anda bisa membuat praktek mandiri keperawatan. Nah, idealnya misalnya bekerja di orang lain, di mana? Itu di rumah sakit kalau yang formal, gitu ya. Nah, saya sampaikan data-data. Kebutuhan tenaga perawat itu masih relatif tinggi. Nah, kondisi pandemik menunjukkan hal ini. Saya kemarin ada beberapa permintaan untuk relawan di Kota Bandung itu tidak bisa saya penuhi. Padahal yang namanya relawan itu kan dibayar, ya. Untuk diploma 3 di Kota Bandung itu rata-rata sekitar 8 jutaan, 6 sampai 8, nurse itu 10. Nah, untuk rumah sakit apa itu yang di Jakarta itu Wisma Atlet. Wisma Atlet itu nurse itu nyampe 12 jutaan, itu yang namanya relawan begitu ya. Berikutnya, jumlah rumah sakit atau sarana kesehatan yang semakin meningkat. Ya. Berikutnya lagi adalah jumlah perawat. Nah, kenapa Anda harus memilih perawat? Karena tidak setiap tenaga kesehatan itu banyak dibutuhkan di rumah sakit. Jumlah perawat yang dibutuhkan di rumah sakit itu paling banyak dibandingkan profesi lainnya. Kenapa paling banyak? Misalnya saya sampaikan, di RSHS itu ada 400 ruangan. Itu hampir setiap ruangan pasti diisi oleh yang namanya perawat. Nah, berbeda misalnya kalau gizi ya di instalasi gizi hanya satu ruangan itu. Ya, itu. Kalau perawat itu saya yakin kalau dari survei itu yang paling banyak itu adalah mereka yang bekerja perawat-perawat profesi perawat yang mendominasi di rumah sakit ya. Itu kira-kira beberapa rasionalisasi mengapa perawat masih dibutuhkan. Anda lihat kondisi pandemik hari ini kebutuhan perawat demikian besar, apalagi yang kemarin waktu puncak-puncaknya. Untuk Kota Bandung saya tidak bisa memenuhi kebutuhan tenaga untuk relawan saja. Kemudian jumlah rumah sakit sarana kesehatan yang semakin meningkat. Nah, kenapa perawat itu lebih banyak dibutuhkan di rumah sakit dibandingkan dengan profesi kesehatan lainnya? Karena tidak setiap profesi perawat kesehatan itu juga banyak dibutuhkan. Nah, kalau perawat itu hampir di setiap ruangan pasti ada perawatnya, gitu. Logikanya seperti itu. Berikutnya, saya sampaikan sekarang ke Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat bahwa
Yayasan kami itu badan penyelenggaranya diselenggarakan oleh Yayasan Perawat Nasional Indonesia Jawa Barat. Ini terkait dengan organisasi profesi yang disebut dengan Persatuan Perawat Nasional Indonesia Wilayah Jawa Barat. Jadi ini ada kaitannya dengan organisasi profesi secara langsung ataupun tidak langsung. Kalau di guru mungkin ada PGRI lah. Nah, kalau di dokter ada Ikatan Dokter Indonesia, IDI. Kemudian ada Ikatan Bidan Indonesia. Nah, kalau perawat namanya Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Nah, itu. Nah, sejarahnya kami berdiri tahun 84, dimulai dengan Akademi Keperawatan PPNI Jawa Barat, kemudian 2009 berubah bentuk menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Keperawatan PPNI Jawa Barat. Nah, rencananya nanti ke depan kami akan juga berubah bentuk menjadi institut atau universitas. Saya tidak tahu apakah tahun ini di ACC atau tidak, masih dalam proses permohonan. Izin pendiriannya sudah ada 2009. Nah, kemudian akreditasi. Saya sampaikan salah satu pokok Anda pilihan itu akreditasi. Akreditasi kami semuanya sudah B, baik diploma 3, S1 ataupun profesinis. Ini penting oleh Anda diketahui. Nah, ini nomor kontak kami di 0813-507120 atau nanti ke web Stikep PPNI Jawa Barat. Silakan dicatat kalau nanti ini ya. Nah, lokasi kami di mana? Kami itu di Jalan Muhammad, sekitar Pasteur ya. Masuk dari dari depan Hotel Ibis lah. Dari Ibis Pasteur. Ini ada beberapa lokasi kampus kami memang agak terpencar, tapi berdekatan, masih berdekatan. Ini Jalan Muhammad nomor 34, kemudian ini kampus, ini ada ruang CBT, kemudian ruang dosen dan ruang tutorial ada di sini di lantai ini. Ini ada 14 kelas, 4 lantai, ada 14 kelas untuk perkuliahan. Jadi ini yang kampus utama. Kemudian visi perguruan tinggi menjadi perguruan tinggi yang unggul dan profesional dalam bidang keperawatan, berbasis riset, inovasi dan teknologi. Jadi sekarang itu memang visinya dikaitkan dengan teknologi, ada teknologinya. Nah, program studi yang kami buka ada 3, diploma 3 keperawatan, S1 keperawatan, S1 ilmu keperawatan, dan profesinis. Diploma 3 keperawatan ini lama studinya 3 tahun atau 6 semester. Kemudian S1 keperawatan sekarang itu lama studinya hanya 3,5 tahun. Aturan baru dari AIPNI, Asosiasi Penyelenggara Pendidikan, S1 keperawatan itu hanya 3,5 tahun. Ditambah nanti dengan nurse setahun. Jadi 4,5 tahun. Kalau ketentuan kemarin S1 itu 4 tahun, ditambah profesi 1 tahun. Jadi 5 tahun. Sekarang ini dipres lagi, S1 itu cukup dengan 7 semester. Anda selesai. Berikutnya, profil lulusan. Nah, kalau profil lulusan yang ingin kami ini kan adalah, ini sesuai dengan aturan pemerintah, ini pemberi asuhan keperawatan, pendidikan klien, pengelola asuhan keperawatan, dan peneliti untuk diploma 3. Kalau nurse, ini sudah lebih jauh, profil lulusan yang ini, care provider, komunikator, kemudian pendidikan dan promosi kesehatan, manajer dan leader, juga peneliti. Itu perbedaan antara diploma 3 dan S1. Kalau diploma 3 nanti ini lebih mengarah kepada pengguna penelitian dari nurse. Kalau profesi nurse dan S1 profesi nurse itu harus sudah menjadi peneliti. Nah, untuk menunjang visi tadi, kami memiliki beberapa sarana, di antaranya sarana pendukung. Yang pertama, perpustakaan. Ini beberapa aktivitas kami di perpustakaan, mahasiswa kami. Meskipun pandemi, nah bagaimana untuk pandemi? Untuk pandemi kami menggunakan metode blended. Artinya ada mata kuliah yang di online kan, dan ada yang secara luring datang ke kampus. Berikutnya, ini lab keperawatan. Ini di Jalan Ahmad. Anda kalau lihat di Jalan Ahmad, ini ada lab keperawatan. Ini mahasiswa sedang melakukan resusitasi jantung, bisa dilakukan di sini. Kemudian kegiatan kemahasiswaan. Di masa pandemi pun kami masih melakukan beberapa kegiatan, diantaranya Gebiar Gelar Cipta Produk. Ini terkait dengan produk-produk hasil-hasil inovasi mahasiswa. Kemudian paduan suara. Kemudian juga ada kegiatan futsal. Jadi tidak melulu kita berbicara tentang kesehatan atau keperawatan. Berikutnya ada UKM keprotokolan. Kemudian ada Weninggali, ini dari sisi seninya. Kemudian ada duta kampus. Nah,
Kemudian daya serap alumni ini juga harus dipertimbangkan oleh Anda. Alumni kami sebenarnya memang ini sudah menyebar ke beberapa negara, diantaranya ada yang paling banyak memang ini ada di Jepang. Di Jepang, kemudian di Arab Saudi. Jepang dan Arab Saudi itu kebanyakan alumni-alumni kami. Hanya sebagian kecil memang di negara Eropa Timur. Nah, di Jepang itu lebih banyak pada keperawatan orang tua atau lansia. Kemudian kalau di Arab Saudi itu sudah termasuk pada keperawatan yang bersifat umum. Jadi kita berpikir tidak hanya Jawa Barat saja, tapi sudah menembus ke level-level internasional. Alumni kami sekitar 5.000 orang, sejak berdiri mulai dari Stikep itu sekitar 2.500. Dari mulai Stikep ke belakang sampai Akper itu sekitar 2.500, jadi sekitar 5.000-an. Nah, di mana saja alumni kami? Anda cek, kalau tidak percaya, itu ada beberapa alumni, tanyakan misalnya Anda masuk ke RSIS, tanyain Pak, kalau lulusan PPNI ada tidak di sini? Itu rata-rata, ini saya punya satu kelas khusus yang ada dari RSUP, di Hasan Sadikin, kemudian Rumah Sakit Mata Cicendo, ini di Dustira, kemudian di Rumah Sakit Jiwa, silakan cek apakah ada alumni kami. Kemudian ini di Al Ihsan, ya, di Rumah Sakit Al Ihsan Baleendah. Kemudian, nah ini Santosa Kopo. Santosa Kopo dan Santosa Sentral yang di Kebonjati, kemudian yang di Kopo, silahkan cek apakah ada alumni kami. Itu hampir mendominasi di alumni-alumni ini. Kemudian di Rumah Sakit Khusus Ginjal B.J. Habibie, silakan cek Pak, apakah betul ada alumni PPNI di sini. Nah gitu aja. Kemudian di mana lagi? Ini Rumah Sakit Limi Jati. Di Rumah Sakit Limi Jati itu hampir sebagian besar didominasi oleh PPNI. Kemudian Hermina Pasteur yang paling dekat. Itu saya punya beberapa kelas karyawan di sini, hampir karena mereka menitipkan 1-2 kelas karyawan di kami. Itu hampir sebagian besar lulusan kami. Kemudian di Hermina ini lagi apa ini? Hermina Arca Manik ya. Ini yang ini, Hermina Arca Manik. Cek apakah betul ada alumni PPNI. Kemudian di Rumah Sakit Pertamina Jakarta. Kemudian di Rumah Sakit Ciputra Hospital, silakan cek apakah betul ada alumni kami. Kemudian di Rumah Sakit AMC, itu silakan cek. Nah, kemudian saya sampaikan untuk praktek, meskipun pandemik, ini profesi nurse itu terus berjalan. Memang kami saat ini belum bisa masuk ke RSIS karena aturan-aturan di sana yang belum memungkinkan untuk di luar Unpad dan Poltekkes masuk mungkin. Jadi RSIS sementara ini semenjak COVID lebih banyak didominasi mungkin oleh kedokteran Unpad. Jadi lebih mengutamakan itu. Kemudian, nah sekarang kami lebih banyak di RSUD Soreang, tapi ini berjalan sampai saat ini. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan profil kami. Intinya bahwa kalau Anda berminat, sekali lagi cari informasi yang sedetail mungkin tentang yang akan dituju gitu ya. Seperti saya misalnya ke PPNI, cari betul-betul preferensi yang memadai, termasuk bagaimana uji kompetensi segala macamnya. Sehingga Anda memiliki informasi yang lebih ketika kami daftar. Jadi jangan beli kucing dalam karung. Silahkan cek dulu, ya. Saya ke alumni-alumni, alhamdulillah beberapa alumni dari apa namanya, dari kemarin sudah ada, ya. Silahkan Anda cari informasi tentang kami di web kami sudah tersedia. Ini ada alamatnya, kemudian cek. Kalau ingin langsung juga silahkan, kami tunggu di Jalan Muhammad nomor 34 Bandung. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan, tidak banyak. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Intinya saya titip bahwa kemanapun ini perhatikan peluang kerja Anda. Ya,
Kemudian perhatikan bagaimana daya serap lulusannya, bagaimana akreditasinya, bagaimana kelulusan uji kompetensinya, dan bagaimana pembiayaannya. Supaya apa? Supaya nanti kalau ini betul-betul dipertimbangkan. Karena begini, kuliah itu tadi sekali lagi bukan hanya sekedar kuliah, ikut-ikutan teman, tapi ini harus betul-betul diperhitungkan. Anda perlu preferensi lebih, misalnya dari alumni yang sudah, bagaimana? Ini ya, peluang kerjanya seperti apa? Kemudian bagaimana suasana di sana, misalnya kalau di kami ya di PPNI bagaimana seperti apa, begitu ya? Perkuliahannya segala macam. Silahkan tanyakan lebih banyak tentang PPNI. Kalau ke kami misalnya, kemanapun sebenarnya Anda harus mempunyai informasi yang lebih. Nah kalau ke kami, peluang kerja sudah saya jelaskan. Sangat real, rumah sakit. Kalau Anda tidak ke rumah sakit, nah bisa Anda melakukan praktek mandiri. Nah ke rumah sakit pun sekarang, kalau Anda lihat lagi, klinik-klinik kecantikan mulai dari RH, itu sudah mulai didominasi oleh perawat. Karena tindakan untuk melakukan perawatan wajah itu kan tidak sembarangan orang. Harus punya apa? Harus punya yang namanya sertifikat STR, standar profesi perawatnya ya, harus ada. Jadi tidak sembarangan orang bisa melakukan injeksi, tidak bisa sembarangan orang melakukan tindakan-tindakan yang memang itu mesti dilakukan oleh profesi tertentu. Nah untuk perawat sekarang sudah mulai masuk. Kalau Anda tidak terlalu senang dengan rumah sakit, silakan. Kita bisa di beberapa klinik kecantikan juga sekarang banyak melibatkan perawat. Dan itu kan nanti ada di bawah pengawasan Departemen Kesehatan atau Dinas Kesehatan. Nah kalau Dinas Kesehatan nantinya artinya kan pegawai-pegawainya harus sudah punya STR, surat tanda registrasinya. Apakah dia perawat, apakah dia farmasi, apakah dia dokter. Nah kan begitu pada akhirnya. Nah peluang kerja sudah saya jelaskan. Kasarnya sepanjang ada rumah sakit, sepanjang lebih ekstrimnya lagi ya, saya nggak mau sih sebenarnya sepanjang ada rumah sakit lah, pasti profesi perawat itu diperlukan. Paling tidak Anda untuk diri sendiri, Anda dan keluarga, begitu ya, Anda dan keluarga punya pemahaman tentang kesehatan atau keperawatan secara umum. Tidak terlalu awam lah dengan hal-hal itu. Lebih jauhnya lagi, tentu saya berharap bahwa mahasiswa itu bisa berkarir sesuai dengan bidang ilmunya. Kemudian kepercayaan masyarakat sudah saya sampaikan. Bagaimana rumah sakit menerima dari kami. Sebenarnya ada satu hal yang menjadi merek kami itu PPNI-nya. Anda paham betul bahwa PPNI itu Persatuan Perawat Nasional. Ijazah kami dibawa pun kemana, silakan. Jangan hanya di Indonesia lah. Ke luar negeri pun, misalnya ke Qatar kemana, itu pasti tahu yang disebut dengan Asosiasi Perawat Sedunia. Asosiasi Perawat Nasional. Kan mereka punya perawat itu punya asosiasinya sampai ke internasional. Jadi kalau membawa ijazah kami, Anda masuk ke rumah sakit, saya yakin tidak akan ditanyakan lebih lanjut. Kenapa? Karena mereka minimal sudah tahu, kan organisasi mereka sendiri begitu. Misalnya lamaran itu masuk ke bidang keperawatan. Bidang keperawatan itu pasti perawat. Tidak mungkin tidak tahu apa yang disebut dengan PPNI. Nah itu merek brands itu yang juga menjadi daya tawar Anda kalau Anda masuk ke PPNI. Kemudian akreditasi sudah jelas. Kelulusan UKOM ini bagaimana? Alhamdulillah di kami itu 100% lulus UKOM. Memang ada untuk nurse itu baru ada beberapa orang mungkin di 98. Tapi insya Allah pada berikutnya itu lulus. Nah perlu saya sampaikan ini Anda perlu tahu bahwa uji kompetensi ini sistemnya exit exam. Kalau Anda lulus diploma 3, itu belum dinyatakan lulus dan belum mendapatkan ijazah jika Anda belum lulus uji kompetensi. Bagaimana kalau tidak lulus umur-umur? Kalau tidak lulus umur-umur berarti Anda tidak akan pernah diluluskan. Itu berat. Nah ini, oleh karena itu riwayat kelulusan UKOM di perguruan tinggi itu mesti Anda pahami, mesti Anda detail. Jangan-jangan ini 60% yang lulusnya begitu. Nah padahal kalau Anda tidak lulus uji kompetensi, seumur-umur Anda tidak akan pernah diwisuda. Itu beratnya. Bisa dikatakan berat? Ya. Bisa dikatakan tidak? Tidak. Kenapa? Karena toh ternyata
yang lulus itu lebih banyak daripada yang tidak lulus, itu persoalannya. Yang kami betul di dinas itu ada beberapa lagi, misalnya ada 4 orang, tapi di 3 bulan berikutnya mereka lulus. Nah, baru mereka dapat diwisuda. Nah, hati-hatinya kuliah di keperawatan dan kesehatan yang saya tahu itu Anda pertama betul-betul secara minat. Kalau tidak minat jangan masuk ke kami. Karena apa, berat, gitu ya. Kalau Anda tidak punya minat, tidak punya kemampuan awal untuk menerima pembelajaran, jangan coba-coba masuk. Saya ingin sampaikan, tapi sebetulnya tidak berat juga. Saya sampaikan untuk diploma 3 100% lulus hukum. Di INES itu 98%, sisanya tahun 3 bulan berikutnya itu lulus. Nah, artinya kan apa? Yang lulus itu lebih banyak daripada yang tidak lulus. Kalau Anda minat, kalau Anda punya keyakinan bahwa saya itu ingin jadi perawat, karena perawat itu tidak bisa didorong-dorong oleh orang lain, harus timbul dari dalam diri masing-masing. Karena kalau tidak mau, tidak menjiwai, itu kan untuk relawan di rumah sakit, di rumah sakit, di Wisma Atlet lah. Itu orang nggak akan mau kalau dia tidak punya jiwa care-nya, begitu ya. Ada yang namanya biaya caring kalau Anda di perawat. Jadi ini harus betul-betul dipertimbangkan secara matang, karena ini akan menentukan profesi Anda ke depan. Ini karena keperawatan ini akan terkait langsung dengan keprofesian, gitu ya. Jadi jangan heran, Anda harus siap dengan profesi keperawatannya, perkuliahannya di bidang keperawatan ada beberapa perbedaan dengan bidang ilmu lain. Yang kedua, Anda harus juga siap nanti profesi jadi perawat. Anda harus siap apa? Siap dinas pagi siang malam. Kalau tidak mau dinas pagi siang malam, jangan jadi perawat. Itu ya. Nah, tapi yang jelas peluang kerja di masa pandemik ini justru malah semakin banyak membutuhkan perawat atau tenaga kesehatan. Itu peluang kerja Anda, saya kira masih sangat terbuka lebar. Itu saya kira yang ingin saya sampaikan. Saya sudah mulai pendaftaran itu sampai dari mulai akhir minggu ke-3 Desember sudah mulai banyak yang daftar ke kami. Silakan Anda bisa menghubungi kontak kami, kemudian ya di WhatsApp kami ini, kemudian Anda lihat di websitenya, Anda lihat pendaftarannya seperti apa, segala macamnya silakan. Di 0813507120, kemudian di stikepmnjawabarat.co.id, silakan Anda cek lebih detail. Saya tidak terlalu memaparkan hal itu, tapi ingin menyampaikan saya dari sisi profesi keperawatannya. Saya kira itu yang kalau misalnya sekali lagi, kalau pilihan Anda bagi yang minat, kalau yang tidak minat jangan, ya, karena satu biaya tidak katakan saya biaya itu relatif. Bisa saja saya mengatakan ini murah, bisa mengatakan mahal. Itu tergantung orangnya, gitu ya. Tergantung kemampuan ekonominya. Saya tidak bisa mengatakan itu. Silakan Anda hubungi kami bagaimana pembiayaannya. Tapi pilihan Anda untuk menjadi perawat bagi yang minat nih, tidak salah untuk hari ini. Kedua, pilihan Anda ke PPNI juga tidak salah. Saya yakin pilihan ini adalah pilihan yang terbaik. Kita berkaca pada pengalaman-pengalaman. Perlu saya sampaikan, tahun 90-an, tahun 2000 ke atas, itu mahasiswa kami itu biasanya dari daerah. Dari Subang, ya, dari Indramayu, Cirebon, itu mendominasi. Tahun 2009 ke sini itu berbalik. Orang-orang Bandung justru yang mendominasi. Kota dan Kabupaten Bandung mendominasi. Saya tidak tahu apakah alasannya. Yang jelas, yang saya tahu mungkin mereka berpikir bahwa menjadi perawat itu mudah untuk mencari pekerjaan. Ya, mudah mencari pekerjaan. Mungkin itu salah satu pertimbangannya. Toh saya kuliah di jurusan-jurusan yang mungkin dari sisi apalagi dengan COVID. Oke, mohon maaf, Ibu baru bergabung lagi. Dari PPNI sudah ya? Sudah. Iya Bu, sudah Bu. Sudah selesai. Bapak terima kasih banyak atas informasinya.
Kemudian anak-anak juga kalaupun misalkan ada yang mau bertanya, karena tadi misalnya belum ada nih pertanyaannya, boleh di kolom chat ya yang mau kalian tanyakan ke bapaknya, nanti biar ibu sampaikan ke pihak PPNI-nya, biar nanti dikirimkan jawabannya ke kalian. Terima kasih banyak Bapak. Sama-sama, Terima kasih Bu. banyak. Sama-sama. Selamat siang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, lanjut ya. Ini terakhir nih anak-anak. Simak terus informasi bermanfaat, berbagi ilmu, pengalaman, motivasi, dan informasi penting lainnya yang positif dan inspiratif dari SMA Angkasa Lanud Hussein Sastra Negara Bandung.